Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil malik. Waalaikumsalam. Malaka kullu syai'in min insin wal jinnin wa malaik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la musyarik. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamu kulli wa arif. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdal nasik wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi ahli ibadati wal manasik. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini masih saja memberikan nikmatnya yang tak putus-putus sehingga kita bisa kembali berkumpul di rumah ini, insyaallah. Berkah ini dalam rangka bermajlis, berzikir, bersolawat, menuntut ilmu yang semoga dengan itu dapat menambah mahabbah, menambah keimanan, menambah ilmu wawasan yang itu pula menambah takwa kepada Allah. Dan kita bermohon kepada Allah semoga senantiasa bisa dikumpulkan di dunia ini dalam kebaikan-kebaikan, dan yang terpenting kita dikumpulkan pula di akhirat kelak dalam kenikmatan-kenikmatan. Tak lupa pula salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan kita kembali bermohon kepada Allah semoga kelak kita dikumpulkan menjadi dalam golongan orang-orang yang didekatkan dengan beliau, tentu dalam keridhaan Allah, dalam rahmat kasih sayang Allah yang memiliki kerajaan yang disebut Al-Malik. Seperti biasa, sebelum kita mulai kembali, saya pribadi mengingatkan terus diri sendiri dan sekalian keluarga sejenak lagi kita menunggu dan berpikir. Dosanya marilah kita tingkatkan iman, perbaharui iman, tingkatkan ketakwaan, meningkatkan tobat atau memperbaharui tobat. Karena tobat itu tiap hari harus kita lakukan. Bagaimana Rasulullah melakukan tiap hari tobat 100 kali istighfar. Yang nggak kalah penting seperti biasa, marilah kita kembali perbaharui niat kita, atau kita luruskan kembali niat kita. Kita mengaji ini mau apa sih kita mengaji? Kita berkumpul ini untuk apa? Kita ngaji ini benar semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah, hanya mengharapkan menunaikan haknya Allah. Kalaupun ada hal-hal lain yaitu kedua, jadikan nomor kesekian. Yang utama adalah karena kita mengaji karena menjalankan kewajiban kita untuk ilmu, itu adalah wajib. Jadi kita mengaji karena atas perintah Allah. Tidak ada motivasi yang lain. Kalau ada pun motivasi yang lain itu diurutkan ke nomor yang kesekian. Jadi mulailah kita berpikir sejenak. Kalau kata di dalam kitab Al-Nizam karya Setaki itu dia bilang sebenarnya manusia ini dari mana gitu ya. Mulai kita berpikir sebenarnya kita dari mana ya? Oh ternyata kita datangnya dari pencipta. Siapa sih penciptanya? Nah, kita tahu penciptanya Allah. Oh ternyata kita dari Allah. Setelah itu kita di dunia mau kemana? Ngapain di dunia? Oh ternyata di dunia mau ibadah. Dan setelah kita di dunia hidup segala macam, mau apa lagi ternyata? Ternyata kita setelah itu bakal kembali kepada Allah lagi. Nah, inilah yang mesti kita renungkan. Sebenarnya untuk apa aku dicipta? Untuk apa aku hidup? Untuk apa? Ini mesti kita setiap hari atau setiap saat kita pikirkan, kita renungkan. Karena ini walaupun kita sudah paham, terkadang hiruk pikuk gelombang fitnah bisa melupakan kita dalam hal-hal yang mengingat tentang ini.
tentang hari kemudian itu. Jadi ada apa Imam Al-Haddad, pengarang Raihul Haddad itu bilang, apalah arti hidup ini gitu, kalau kita jauh daripada Allah, kalau kita jauh daripada Rasulullah, dari kekasih-kekasih Allah, dari wali-wali, dari orang-orang yang berilmu, nggak ada artinya hidup ini sebenarnya. Jadi disebut kata ulama, seandainya satu bumi ini sujud sama kalian kawan, itu nggak ada gunanya, nggak ada artinya sebenarnya. Itu cuma sekedar tertipu dengan yang zohir aja, yang tipuan, nggak ada artinya itu. Seandainya pun seluruh bumi sujud sama kita, itulah dunia. Lebih berarti lagi itu, lebih berarti satu tetes air mata kita yang jatuh karena kesendirian, karena mengingat Allah, itu lebih berarti daripada satu bumi sujud. Tetesan air mata yang jatuh dalam kesendirian kita karena takut dengan Allah, itu lebih berarti ketimbang satu bumi sujud sama kita. Bayangkan, itu fakta. Itu adalah sebenarnya keimanan. Kalau orang sujud sama kita, kira alam kayak mana? Begitu. Oke lah, untuk di awal kita cukupkan. Sebelum kita masuk lagi ke tema yang utama, kembali kita flashback atau kita kelas balik tema di pertemuan yang lalu. Kita pertemuan aja lah, nggak perlu yang lalu, nggak usah lagi kita bahas yang pertemuan sebelumnya aja kita bahas. Jadi waktu itu kita membahas Asmaul Husna, nama Allah yang apa? Ar-Rahim. Iya. Masih ingat apa kira-kira poin dari Ar-Rahim, Mas? Supaya kita ingat lagi, supaya kalau kita ingat mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita apa gitu poin dari keimanan kita terhadap nama Allah yang Rahim. Apa? Nah, iyalah buahnya. Itu intinya. Buah dari keimanan kita kepada Asmaul Husna, nama Allah Ar-Rahim. Apa buahnya? Ya. Yang pertama, dia tidak bisa melihat orang susah, bawaannya mau menolong aja. Yang kedua, dia berusaha menghilangkan kepakiran orang-orang yang ada di sekitar, keluarga, tangga, bahkan orang-orang di sekitar. Nah, itulah intinya. Pada intinya, orang yang beriman dengan nama Allah Rahim, dia memiliki sifat kasih sayang yang lembut terhadap keluarga dan semua makhluk Allah, maupun itu orang beriman, orang kafir, tumbuhan, baik itu makhluk hidup, dia punya rasa kasih sayang kepada makhluk Allah. Ya cuma aplikasinya menyayangi itu beda-beda. Sayang sama orang kafir lain, sayang sama orang kafir gimana ya makanya itu Islam itu kan. Sayang kepada orang beriman lain, sayang kepada binatang gimana lain lagi, sayang kepada tumbuhan lain lagi. Jadi itu lah. Jadi kalau orang yang beriman dengan Ar-Rahim wajib memiliki sifat kasih sayang. Jadi kalau ada yang nggak punya sebagai sayang, bahaya kayak orang wanita yang mengikat kucing masuk neraka itu karena nggak punya sebagai sayang. Selanjutnya tema yang utama, Ar-Rabi' min Asma'il Husna Al-Malik. Jadi yang keempat daripada Asma'ul Husna yaitu Al-Malik. Al-Malik sering kita dengar kan? Malik Yaumiddin. Al-Malik artinya adalah dialah yang pemilik atas tiap-tiap sesuatu. Dialah penguasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan dia pula pelaku atas tiap-tiap sesuatu yang tiada batasan yang mampu membatasi. Jadi dia yang memiliki segala sesuatu, dia yang menguasai segala sesuatu, dialah pelaku, dialah yang berkelakuan, dialah yang berkehendak atas segala sesuatu tanpa ada yang mampu membatas kelakuannya. Itulah maksudnya. Dialah yang memiliki, maksudnya
dia yang memiliki sepenuhnya, dia yang memiliki seutuhnya. Jadi kerajaannya itu, kepemilikannya itu utuh, tidak ada serikat, tidak ada berfungsi dengan satu pihak manapun. Jadi kalau kita sekarang kan ada perusahaannya milik siapa? Makanya contohnya apa? Perusahaan Facebook lah, itu siapa? Mark Zuckerberg apa ya pemiliknya? Itu nggak miliknya seutuhnya, ada saham-saham orang di lain, di saham ini, saham ini. Jadi kepemilikannya itu nggak utuh. Nah, kalau Al-Malik ini kepemilikannya itu utuh, nggak ada lagi yang berserikat, nggak ada yang berfungsi, nggak ada yang bercampur dengan kepemilikan. Jadi sepenuhnya milik Al-Malik, baik kerajaan langit, bumi, dan jagat raya semesta. Itulah. Dan dia yang menguasai, maksudnya dia adalah penguasa. Dia berkuasa itu penuh, berkuasa itu utuh. Nggak ada yang bisa, yang tidak berkoalisi ya. Dia nggak ada koalisi dengan pihak manapun. Kalau hari ini kita partai penguasa apa kan? Mungkin koalisi Merah Putih, koalisi Indonesia Hebat. Ada koalisinya dengan orang pihak-pihak lain. Artinya kekuasaan itu nggak utuh. Itu dalam skop satu wilayah aja. Nah, Al-Malik ini kekuasaan itu utuh, penuh. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa yang berfungsi, yang berkoalisi dengan kekuasaan. Itulah Al-Malik. Dan dia adalah pelaku. Dialah pelaku segala sesuatu yang ada di langit maupun yang di bumi. Dialah yang berkelakuan, dia yang berkehendak, dia yang semuanya, semua hal yang terjadi di dunia, di langit, dan dimanapun itu kehendaknya. Dan kelakuannya ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun, tidak bisa terpengaruh oleh apapun. Kalau kita kan kebijakannya penguasa A, bisa dipengaruhi dengan bisikan ini, mungkin jadi perbuatan yang segala macam, hukum ini itu. Kalau ini tidak ada satupun yang bisa mengintervensi kekuasaan, kelakuannya. Jadi apabila dia hendak berbuat, mutlak memang dia yang menginginkan, tidak ada pengaruh satupun. Di Al-Malik itu nggak ada yang bisa mempengaruhi. Itulah Al-Malik. Itulah Al-Malik yang biasa kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita bisa apa? Dialah yang maha raja. Itulah secara luas lah, lebih luas sedikit ya, terjabarkan tentang Al-Malik. Dan dia pula yang berhak memberi kerajaan bagi orang-orang yang dia kehendaki. Dialah yang memberi kerajaan bagi orang-orang yang dia kehendaki. Dia yang menurunkan atau dia menjatuhkan kekuasaan pada orang-orang yang dia kehendaki. Dia yang memuliakan. Yang memuliakan itu dia, yang menghinakan itu dia juga. Jadi sebagaimana firman-Nya tadi sudah dibaca di awal ayatnya, Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, maksudnya dia berseru kepada Muhammad. Katakanlah engkaulah Tuhan yang memiliki kerajaan. Engkaulah yang memberikan kerajaan kepada siapa-siapa yang engkau kehendaki. Engkau pula yang menurunkan kekuasaan kerajaan kepada siapa-siapa yang engkau kehendaki. Engkau pula lah yang memuliakan orang-orang yang engkau kehendaki. Engkau pula yang menghinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Segala kebaikan datangnya dari engkau dan maha kuasa engkau atas segala sesuatu. Jadi orang-orang yang raja-raja yang di bumi ini itu mutlak pemberian Al-Malik ini. Walaupun dari kasat mata zahirnya kampanye, pemilu segala macam, itu aktivitasnya aja lah, perbuatan. Tapi aslinya yang memberikan kerajaan itu Al-Malik ini. Kalau udah Al-Malik ini memberi kerajaan, siapapun satu dunia mau menjatuhkannya nggak bisa jatuh. Ya itulah mungkin kalau siapa ya, Pak Jokowi. Ya karena memang udah di Al-Malik ini menginginkan Jokowi kemarin tuh. Itulah. Kalau masalah pemilihan itu curang itu asbab lain lagi, babnya beda lagi. Begitu ya kalau udah Al-Malik ini, karena ini kan dia bilang Al-Malik ini mau menurunkan kekuasaan, ya udah pasti lengser, pasti turun. Walaupun satu bumi bersekutu mau menaikkan satu orang itu jadi memiliki penguasa.
Jadi dialah Al-Malik yang memberikan kekuasaan. Dia pula yang muliakan. Nah, kalau ada orang-orang yang di dunia ini mulia, itu mutlak pemberian Al-Malik. Bukan karena kecerdasannya, bukan karena ketangkasan, kehebatan, ikhtiarnya, itu faktor pendukung aja. Ya karena si Al-Malik ini memuliakan lo, makanya diberikannya dia kecerdasan, diberikannya dia ikhtiar yang maksimal, diberikannya macam lah. Jadi intinya Al-Malik itu jangan sombong. Yang boleh sombong itu Al-Malik. Kita bisa ngerjain ini, bisa menghafal ini, bisa ini, itu karena pemberian. Kita harus dimulia mutlak karena diberikan oleh Al-Malik. Begitu juga sebaliknya, kalau Al-Malik itu mau menghinakan, hancur lah. Mau kayak mana pun dia tingginya. Banyak kita lihat orang yang tahun lalu dimuliakan orang, begitu sebulan kemudian langsung terhina, tangkap KPK lah, atau skandalnya terungkap lah. Banyak kan? Itu dah pekerjaannya Al-Malik. Allah yang berahmat, dia yang menghinakan. Jadi bila dia tidak menghinakan, tiada yang bisa memuliakan. Dan di tangannya lah segala kebajikan. Nah, maksudnya di tangannya ya kebaikan-kebaikan itu nisbatnya kepada Al-Malik ini, kepada Allah yang bernama Al-Malik. Jadi jangan ngerasa kita berbuat kebaikan karena kita ini cuma perantara Al-Malik. Nah, jadi nisbatkan segala kebaikan baik dalam diri kita, orang lain, apapun kelakuannya, nikmat nisbatkan kepada Al-Malik. Kadang-kadang kita lupa nih, kalau nggak karena aku mana jadi tuh. Oh, kalau nggak aku kasih ini malah kelaparan tuh kawan tuh. Salah, padahal dia itu hanya perpanjangan tangan Al-Malik. Gitu loh. Itu maksudnya dia dikal khair, dialah yang memiliki. Dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apalah. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Al-Malik lah Maharaja yang sebenar-benar raja. Sebagaimana firman-Nya, Fata'allah al-Malikul Haq. Maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya raja. Jadi yang sebenar-benarnya raja itu adalah Al-Malik. Cuma apabila ada makhluk-makhluk bumi ya, atau penguasa-penguasa ini dipanggil raja, kan ada nih orang-orang dipanggil kerajaan ini, kerajaan ini, sultan ini, mulk. Sebenarnya ungkapan raja itu diletakkan kepada penguasa bumi itu sebenarnya bukan ungkapan yang sesungguhnya. Itu cuma majas ya, kalau bahasa kita apa ya? Bahasa Indonesia apa? Majas ya. Hanya sekedar ungkapan, bukan makna yang sesungguhnya, bukan arti yang sesungguhnya. Jadi panggilan raja kepada orang-orang dunia ini, orang-orang bumi ini, penguasa-penguasa bumi itu cuma majas. Paham kan? Majas apa namanya kalau istilah Indonesia itu apa? Istilahnya ungkapan lah, sekedar ungkapan, bukan kepada arti yang sesungguhnya. Jadi kenapa? Karena raja yang sebenar-benarnya raja itu Al-Malik, yang memang pantas mutlak. Kalau yang raja-raja bumi, penguasa-penguasa bumi ini cuma itulah raja-raja ungkapan aja. Atau kalau boleh kita dekatkan lagi paham, rajanya seperti kalau istilahnya Al-Malik itu raja yang besar, ini raja-raja kecil lah, itulah yang di dunia ini. Atau kalau lebih ini lagi nih, kalau Al-Malik ini raja yang asli, raja-raja bumi, bukan presiden, kerajaan itu bisa dibilang raja-rajaan. Nah itulah enaknya kita kan, yang raja yang asli Allah, raja bumi, raja-rajaan. Kan kayak mobil ada yang asli nih, ada mobil dia kan. Rumah ada yang rumah, megah asli, ada rumah-rumahan. Nah, gitu itulah. Jadi itulah contohnya. Jadi kenapa makhluk penguasa bumi ini kok kita bilang raja-raja kecil? Nah, karena penguasa bumi ini seberapapun kuatnya, seberapapun hebatnya kekuasaannya, itu pasti banyak keterbatasannya. Dia selalu pasti ada hajat kepada yang lain. Banyaklah. Dia bisa suatu masa lengser, dia bisa di demo. Kalau dia mau menetapkan suatu keputusan hukum, kalau nggak lolos di DPR, keputusannya belum tentu gol gitu kan. Banyak. Jadi artinya kerajaan apa, nisbat apa, sematan nama raja kepada mereka itu memang kurang, sangat lemah, sangat nggak utuh. Karena penuh dengan keterbatasan, penuh dengan keberhajatan kepada yang lain. Kalau Allah, mana yang bisa didemo, siapa yang bisa demo? Allah cuma kalau kita mau demo, turunlah Allah dari demo saya.
Mana bisa diprotes, mana bisa orang dia kalau satu bumi pun kayak Firaun semua nggak pengaruh kerajaan Allah. Satu bumi kayak Rasulullah pun nggak pengaruh itu kerajaan. Itulah Allah. Kalau yang lain kita nih, coba ada 50 separuh aja di Indonesia nih, bawa nggak revolusi langsung, udah guyang langsung kerajaan kan. Nah itu makanya disebut raja kecil atau disebut kerajaan-kerajaan. Itulah untuk menunjukkan paham kita bahwasanya mengapa orang-orang yang penguasa bumi itu disebut raja-raja bulan itu karena terbatas. Nah, oleh karena itu makanya banyak ayat-ayat Quran atau hadis-hadis atau kalam-kalamnya para ulama itu sebenarnya bahkan pada intinya semuanya ayat Quran hadis itu mendorong kita untuk menjadi dekat dengan Al-Malik ini. Semua intinya rata-rata. Pokoknya kalau diapakan intinya daripada ayat Quran, hadis bahkan perkataan para ulama itu mendorong kita agar kita bisa mendekat dengan Allah yang bernama Al-Malik. Bahkan intinya Al-Quran sangat mendorong kita agar kita bisa menjadi kekasih-kekasih dari Al-Malik ini. Karena apa? Karena keselamatan dunia dan di akhirat itu tergantung hanya diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Malik ini. Itu nggak bisa kita pungkiri. Karena dialah yang memiliki kerajaan dunia ini. Kita bayangkan hari ini. Coba kita bayangkan kayak mana nyamannya ya, atau nikmatnya orang-orang yang hari ini dekat dengan presiden. Nah, atau kalau kita bilang presiden itu adalah raja kecil aja. Coba kita bayangkan. Bahkan kita saksikan, kita bayangkan lagi. Kayak mana orang yang enaknya kalau dekat dengan presiden. Yang tadinya dia jabatannya rendah tiba-tiba naik jadi jabatan strategis. Yang tadinya nggak ada jabatan bisa dapat pangkat kayak dia Kapolri, menteri ini, menteri itu, menteri BUMN. Yang tadinya pengusaha, yang usahanya kurang lancar, begitu dia punya kedekatan spesial dengan presiden, usahanya langsung lancar, perizinan mudah, segala macam mudah. Itu keuntungan dekat dengan raja-raja kecil. Nah, apalagi dengan dekat dengan raja-raja yang asli, raja yang sungguhnya raja Al-Malik. Bayangkan. Kalau siapa contohnya? Banyaklah berbeda di hari ini. Kalau udah orang punya kedekatan khusus dengan penguasa, pasti enak hidupnya, pasti mudah lah. Pasti mudah hidupnya. Padahal raja-raja kecil ini banyak kali keterbatasannya. Jadilah kalau di demo dia bisa turun, kalau di apa dia bisa, kalau DPR nggak menyetujui keputusannya bisa gagal segala macam. Tapi kalau Allah tidak ada yang bisa mengintervensi. Makanya Allah berfirman dalam hadis dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ini firmannya untuk kekasih-kekasih untuk orang-orang yang kata dia gini, sesungguhnya kata Allah, kekasih-kekasih Allah itu sebenarnya tidak ada rasa susah dan tidak ada rasa takut dalam hati. Jadi kalau orang udah dekat dengan Allah, sebenarnya nggak ada lagi rasa susah, nggak ada rasa susah dan sedih di hatinya. Kalaupun dia kelihatan susah itu kelihatan dipandang mata aja, dipandang mata orang awam. Aslinya dia nggak ada susah lagi di dunia mau apalagi di akhirat. Jadi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itu tidak ada rasa takut dan rasa sedih baginya. Ya kalaupun ada sedikit-sedikit itu manusiawi lah, itu wajar ya. Pada intinya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itu tidak ada rasa sedih dan rasa takut. Nah, makanya sebenarnya gini, masalah ini kan sumbernya dua aja. Sedih, takut. Sedih akan hal yang sudah terjadi, takut akan hal yang belum terjadi. Itu aja. Mana bisa kita sedih dengan hal yang belum terjadi ya? Sedih kenapa belum terjadi? Mana lah? Takut ya. Antar dulu itu tuh. Minal khawfi wa apa? Wal khauf. Jadi sedih dengan hal yang sudah terjadi dan takut dengan hal yang belum terjadi. Kadang-kadang kita takut dengan hal yang nggak pernah terbukti terjadi. Wah. Kita selalu dalam hati semua manusia pasti takut nggak makan. Rasa dalam seumur hidup pernah kita nggak makan? 1 minggu ya kita nggak makan pernah.
Berarti kan belum pernah terbukti kita nggak makan kan? Tapi kita selalu takut kita nggak makan. Berarti kita takut akan hal yang nggak pernah terbukti. Nah, bayangkanlah, itu permainan setan. Dan ini mesti kita bongkar permainan setan ini. Masa kita takut akan hal kalau udah terbukti, oke lah. Kemarin di jembatan itu hati-hati. Kemarin ada orang jatuh. Jadi kita takut untuk berhati-hati namanya. Ini kita takut dengan hal yang nggak pernah terbukti. Ya Allah manusia. Nah, itulah. Pernah kita satu minggu nggak makan segala macam, nggak pernah kan? Tapi mesti takut kita. Mau kalau kerja ini gimana? Itu tuh menunjukkan kita takut akan hal yang belum terbukti kejadiannya. Itulah khauf. Nah, itu permainan setan dan ini yang mesti kita kuatkan keimanan kita mengenai khauf ini. Nanti kita bahas dulu. Taruhan nggak ada tarusnya. Jadi selanjutnya jamaah sekalian. Ini mau bilang jamaah Jumat pula Pak. Jamaah Jumat pula jadi. Karena ini kan. Cuma, ini sekarang tetapi ya, ini tetapi tadi. Kenapa kebanyakan penduduk bumi ini adalah manusia ini? Pada umumnya pasti dia justru lebih ingin mendekat kepada raja kecil. Fakta ini banyak umum daripada raja yang sungguhnya Al-Malik ini. Coba, apa sebabnya, Pak? Kok udah jelas kan raja tadi raja-rajaan, yang raja asli itu. Tapi ini bagi yang paham ya. Kenapa orang kok malah lebih condong mendekat kepada raja-rajaan, raja-raja kecil? Ini satu aja sebabnya. Ini menunjukkan bahwasanya lemahnya akal kita. Lidah fi ukul itu. Bahwasanya tidak sempurna akal kita. Makanya kita lebih condong kepada raja-raja kecil. Atau kalau misalnya gini, akal kita ini masih akal kanak-kanak. Nah, bukan akalnya sempurna. Kan akalnya kalau anak-anak ada akalnya segini, ya segini. Anak itu nggak usah lah jauh-jauh, askan. Coba kasih mobil nih, mobil STNK-nya, BPKB-nya segala macam, nah kasih kuncinya, nah sekali. Coba kasih dia mobil remotan, pilihnya mana? Pasti pilih mobil remotan. Apa lagi? Rumah-rumah tuh, nah kasih sertifikasi, kasih kunci rumah segala macam, nah kasih askan. Kasih rumahan, masih pilih rumahan. Itulah karena dia akalnya masih anak-anak. Aku orang yang hari ini mendekat dengan raja-raja kecil itu karena masih askan otaknya. Nah, paham kan? Itulah, itu fakta. Oke. Itu karena akalnya belum sempurna, makanya orang selalu nggak usah lah raja asli sama kepala desa atau gubernur itu udah maunya orang dekat, orang spesial kan. Kalau di punya nomornya aja bangga punya nomor gubernur misalnya kan. Buat kali nomornya apa ya? Nomor ada nih sih gitu kan. Macam udah keras sekali. Astagfirullahaladzim. Padahal dia lah udah beli koran. Kan nomornya pun mirip koran. Itu menunjukkan lemahnya akal kita. Kita ini masih anak-anak masih kalau orang dewasa kayak mana mencantiknya mainannya, cantiknya mobil-mobilan. Kita pasti ada milih yang mobil asli. Tesla kalau suruh milih. Coba yang anak. Kalau ada orang dewasa pasti maunya mobil yang asli, rumah yang asli. Karena apa? Akalnya udah sempurna, sudah dewasa. Nah, jadi itulah dari kesimpulan daripada nama ulama. Jabaran secara walaupun ini kalau mau dibahas lagi banyak lagi, tapi ini sudah cukup untuk mendapatkan paham kita. Jadi sekarang kita sudah paham dengan nama Allah Malik, sudah paham lah, sudah beriman dengan nama Allah Malik. Maka jadi barang siapa yang sudah beriman dengan nama Allah Malik, ya, maka imannya itu pasti mendorong dia agar dekat dengan Al Malik. Sebagaimana askan ingin dekat ke mobil-mobilan, dekat dengan kerajaan. Sebagaimana anak-anak, bagaimana orang-orang umum ini kepingin dekat dengan raja dunia, kepingin dekat dengan presiden. Pasti orang yang sudah beriman dengan Al Malik ini, Al Malik Allah ini, Allah Al Malik, sudah pasti imannya akan mengarahkan pingin dekat dengan Al Malik. Apa? Karena kunci dari selamat di dunia dan di akhirat ini
kedekatan kita dengan Al-Malik. Kita dengan kalau dekat presiden kan enak. Ada kasus pun kita nggak ada nih. Gitulah kalau kita ada dekat Al-Malik di yaumil hisab. Mau dihisab, apa kata Al-Malik tadi? Lu tenang aja, itu nggak usah urus urusan gue. Nah ini kan, itulah kunci. Makanya kalau kita paham kan, kita beriman kan, wajib kita pastilah iman kita itu mendorong kita ingin dekat dengan Allah yang bernama Al-Malik. Karena ini kunci dari kebahagiaan, kenikmatan itu dekatnya kita kepada Al-Malik. Makanya kita kayak manapun kita di dunia ataupun di akhirat, kalau kedekatan kita dengan Al-Malik ini jauh, pasti nggak bahagia. Itu bullshit kalau ada orang bilang katanya bahagia hidupnya tanpa ada kedekatan dengan Al-Malik. Pasti nggak bahagia. Baik di dunia maupun di akhirat. Kalau udah dia di dunia dia udah nggak bahagia, pasti di akhirat. Jadi sebenarnya simpel kalau kita mau lihat kayak mana apa yang bakal terjadi di akhirat. Lihat aja di dunia. Kayak mana kebahagiaan kita di dunia itu? Kalau kita bahagia di dunia, dalam arti bahagia ini bukan dalam skop materi, dalam skop zahir materi yang dipandang orang dalam umum. Itu bahagia yang tersembunyi dalam hati ini. Kalau dalam hati ini kita udah bahagia kita di sana. Tapi kalau di sini udah macam neraka bawahnya dan ini nggak jadikan kita perubahan, hancur neraka juga. Jadi neraka itu kalau kata Mus Baru, akhirat itu sebenarnya hari ini udah ada akhirat. Dia surga neraka itu hari ini sudah kita rasakan sebenarnya di dalam hati ini. Kalau di hati ini udah panas bawahnya, nggak bersyukur. Intinya nggak bersyukur karena puncaknya kemurkaan Allah itu pada orang yang nggak bersyukur. Itulah. Jadi itulah tadi kesimpulannya dari jadi Al-Malik ini barang siapa yang sudah beriman dengan nama Al-Malik, pasti imannya agar mendorong dia mendekat kepada nama Allah yang Al-Malik. Nah, sekarang pertanyaannya, kayak mana kira-kira caranya supaya kita bisa jadi dekat dengan Al-Malik? Ada nggak dong? Kalau ada yang tahu tuh ngaji dah. Nah, kalau tahu kira nggak usah ngaji lagi dah. Pasti ini kan kayak orang kan pengen dekat sama presiden, ini apa sih? Ini kan itu udah jelas kan? Cara apa? Kunci keselamatan dunia akhirat dekat dengan Al-Malik. Nah, sekarang kayak mana caranya agar kita bisa dekat dengan Al-Malik? Ada caranya. Itu perintahnya itu hilang namanya. Itu apanya lah, itu secara umum lah ya. Jadi cara gini, dia Allah berfirman dalam hadis qudsi. Nah, hadis qudsi ini hadis tapi dia firman Allah. Dia sama seperti Al-Quran, tadi bukan Al-Quran. Artinya nisbat bahasanya langsung ke Allah. Kalau hadis biasa kayak hadis Bukhari juga itu hadis yang mengucapkan Nabi dan dia bersifat maknanya turunnya. Artinya dengan gaya bahasa Nabi aja dia diucapkan. Jadi kalau hadis qudsi ini memang mutlak perkataan Allah seperti Al-Quran. Cuma dia